Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi innovators, I'm Ika Oktavianti. Welcome back to podcast One Day One Innovations. Nowadays, innovators is a must, so we have to be more adaptive and innovative. For that strategy, we are here with a great innovators with their innovations in One Day One Innovation podcast. We are here in SMA Negeri Sumatera Selatan, and we are right now with two innovative students. Please welcome Mr. Muhammad Gentar Pamungkas and Mr. Rehan Fajri. Selamat datang Mas Rehan dan Mas Gentar ya. Oke, sengaja sahabat inovator saya menggunakan bahasa Inggris dikarenakan di di SMA Negeri Sumatera Selatan bahasa kedua dari SMA ini adalah menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita akan mix and match antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk ngobrol dengan para inovator kita hari ini dengan inovasinya partisipasi masyarakat dalam pelestarian air tanah melalui program Pamsimas di Desa Lorok, Kabupaten Ogan Ilir. Selamat datang Mas Gentar dan Mas Rehan. How are you? We good. We're good. Okay, so right now we are usually after Ramadan month and then Lebaran holiday, we are good, right? Oke, sekarang kita nanya-nanya nih, apa sih tentang inovasinya Mas Gentar dan Mas Rehan ini, partisipasi masyarakat pelestarian air tanah dengan program Pamsimas ya. Bisa dijelaskan nggak background dari adanya inovasi ini? Silakan. Baik, jadi untuk latar belakang penelitian kami ini didasari oleh banyaknya wilayah-wilayah di Sumatera Selatan yang masih minim air, sehingga air tanah menjadi salah satu solusi yang bisa diupayakan. Dan ternyata ada program dari pemerintah yang disebut sebagai Pamsimas. Pamsimas itu sendiri itu adalah program penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dari Dinas PUPR. Nah, oleh karena itu kami mengkaji dan menganalisis bagaimana besarnya peran masyarakat di Desa Lorok itu terhadap program Pamsimas ini, apakah efektif ataupun tidak, dengan melihat bagaimana bentuk partisipasi masyarakat untuk memaksimalkan program yang sudah disediakan tersebut. Sebelumnya program Pamsimas ini memang program pusat ya, dari pemerintah pusat gitu. Nah itu apakah sebelum mengetahui ataupun menentukan bahwa Desa Lorok ini adalah sebagai desa yang akan diberikan inovasi Pamsimas ini, ataukah memang sebelumnya sudah ada penelitian sebelumnya bahwa kita akan program Pamsimasnya ini di Desa Lorok gitu? Gimana, silakan. Jadi kenapa kami memilih Desa Lorok ini? Karena Desa Lorok ini terbilang airnya itu keruh gitu. Nah, dan waktu kami research, waktu kami lihat penelitian itu, kami melihat bahwa di Desa Lorok ini ada teknologi yang namanya Pamsimas yang berasal dari pemerintah. Nah, jadi kami tertarik nih melihat bagaimana sih keefektifan dari teknologi Pamsimas di Desa Lorok itu. Oh gitu. Ini dari kapan ya inovasinya diimplementasikan di Desa Lorok? Kalau untuk pengimplementasian Pamsimas sendiri itu sudah ada di sekitar tahun 2011. Tapi saat awal-awal memang belum maksimal. Nah, lambat laun, tahun menahun, lama-lama program ini bisa membantu masyarakat yang lebih luas lagi seperti itu. Memang kalau program dari pemerintah itu kan mulai dari perencanaan ya, program Pamsimas ini pelaksanaan, pemeliharaan sampai pengelolaan. Nah, inovasi untuk pelestarian air tanah di Desa Lorok ini dari mana nih? Dari yang perencanaan apa sudah sampai ke pengelolaan? Jadi kami berfokus ke partisipasi masyarakat sendiri. Jadi mereka dari awal program ini dibuat, kita tuh melihat masyarakat itu turut berpartisipasi mulai dari diskusi, kemudian menyediakan sumber daya manusia, tenaga, waktu untuk memaksimalkan program ini supaya nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat desa itu sendiri. Berarti bentuk partisipasi masyarakatnya itu dukungan ya, bahwa ada program ini di Desa Lorok itu. Manfaatnya sendiri yang sudah dirasakan oleh masyarakat seperti apa? Jadi manfaatnya sendiri itu tuh awalnya kan air tanah di Desa Lorok itu keruh. Nah, karena sekarang udah ada Pamsimas jadi air di Desa Lorok itu sudah lebih bersih dan bisa layak pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ada ini nggak bentuk misalnya setelah kita mengeluarkan atau menginisiasi program Pamsimas di desa tersebut, kontribusi dari masyarakat misalnya dapat air bersih, mereka bayar berapa gitu ke pengelola Pamsimasnya, ada nggak itu? Jadi ada iuran dana per bulan itu, tapi
nggak mahal, sekitar di bawah Rp100.000 per bulannya. Jadi semua masyarakat itu bisa menggunakan air dari Pamsima sendiri karena di mana biayanya itu cukup murah dan dijangkau oleh semua masyarakat di Desa Lorok sendiri. Kendalanya ada nggak selama dirasakan dari mulai, ini berarti satu tim turun langsung ke Desa Lorok ya? Benar. Nah kendalanya pasti ada dong. Nah itu bisa disebutkan nggak kendalanya? Kalau untuk kendala dalam penelitian itu sendiri, kami cukup sulit di perizinan karena kan itu di wilayah yang bukan jangkauan kami sebenarnya. Nah, tapi kami berusaha untuk menemui orang-orang, kemudian pihak-pihak yang bisa menjadi narasumber terkait gitu ya, yang bisa membantu perizinannya. Tapi sudah dapat nih sekarang? Sudah. Oh sudah ya, udah berjalan. Harapan kedepannya nih untuk program ataupun inovasi partisipasi masyarakat untuk pelestarian air tanah ini seperti apa? Untuk harapan kedepannya? Untuk harapan sendiri, kami bisa memberikan gambaran kepada pemerintah juga mengenai program-program yang telah mereka buat sehingga mereka bisa meninjau kembali program-program yang telah disediakan. Dan untuk masyarakat yang lebih luas, jadi mereka tuh bisa lebih tahu nih ada program-program sehingga bisa memacu dan memotivasi mereka untuk turut berpartisipasi supaya program yang sudah disediakan tadi berjalan dengan lancar dan efektif. Oke, Mas Gentar, ada harapannya apa sama? Ya, sama harapannya semoga pemerintah itu lebih aware lagi kepada program-programnya, jangan langsung meninggalkan karena sebenarnya program-program dari pemerintah itu sangat bermanfaat dan harus disupport untuk keberlanjutannya. Oke, karena memang mungkin masih banyak desa-desa lainnya ya yang memang perlu adanya program Pamsimas ini. Ada nggak ke depannya ini kira-kira rencana untuk mereplikasi inovasinya untuk di desa-desa lain gitu? Jadi untuk Pamsimas sendiri sebenarnya sudah ada di beberapa desa, tetapi kurang maksimal tadi. Nah, oleh karena itu kami harap penelitian kami ini bisa membuat dan memotivasi desa-desa lain untuk turut memaksimalkan program yang sudah diberikan. Jadi mudah-mudahan memang desa-desa lain juga lihat ya bahwa ini sangat bermanfaat sekali program ini gitu, jadi bisa dimaksimalkan. Nah terakhir nih pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah, mungkin bisa dalam bahasa Inggris. Silakan Mas Rehan dulu ya. Silakan. Alright, for the hope and the experiences that we got from this research is meant a lot for me because we meet George's person at the time and a lot of things that I've never tried before and it's the first time. But I feel like satisfied about the result itself. Okay, and then Mas Gentar? Yeah, as the Rehan said before that it is my first time also to go into Ogan Ilir, Desa Lorok, and I met a lot of people. They united together to build the relationship between them all to succeed the Pamsimas program itself. And I also having a lot of insight from that village and the people itself. If I need to know that, what grade are you right now? 12. 12. Oh, right now. So you almost college. Yes. Okay, and then I hope you for the best. And then maybe you can say thanks to your relative or your coach about these innovations. Yes. Alright. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan, dan pembimbing kami Bapak Rahmat Hidayatullah SOS, serta dengan masyarakat di Desa Lorok yang telah mendukung kami dalam penelitian ini. Maybe Mas Rehan? Terima kasih juga untuk teman-teman dan juga keluarga di Desa Lorok yang sudah menyambut kami dengan begitu hangat dan memberikan kami tempat untuk melakukan penelitian ini sehingga hasilnya sesuai seperti apa yang kami harapkan. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Gentar, Mas Rehan atas ngobrol-ngobrol tentang inovasinya. Mudah-mudahan inovasi yang diinisiasi ataupun dilaksanakan oleh siswa-siswi di SMA Sumatera Selatan ini bisa menginspirasi siswa lain ya di sekolah lain agar kita tetap harus berinovasi setiap harinya seperti moto kami One Day One Innovation. Jadi satu hari satu inovasi. Terima kasih sekali lagi Mas Rehan, Mas Gentar. Ya, sahabat inovasi, untuk
Apabila ada pertanyaan ataupun komentar dapat meninggalkan di kolom komentar podcast YouTube kami. Terima kasih kami ucapkan kepada tim dari SMA Negeri Sumatera Selatan yang sudah memfasilitasi acara podcast One Day One Innovation di sini. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi bersama kami di One Day One Innovation selanjutnya, salam inovasi.